Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrianur Rahmat dengan NIM 2301012007 kelas SI 201. Pada kali ini akan mempresentasikan hasil ujian tengah semester mata kuliah analisa proses bisnis Universitas Siber Asia semester genap 2023-2024. Pertama yaitu perbedaan DMAIC dan DFSS, di mana memahami perbedaan antara DMAIC dan DFSS membantu organisasi untuk memilih pendekatan yang tepat berdasarkan apakah mereka perlu memperbaiki proses yang ada atau merancang sesuatu yang baru dari awal. Next. Fokusnya yaitu antara DMAIC dan DFSS itu berbeda. Yang pertama, DMAIC itu memperbaiki proses yang sudah ada, sedangkan DFSS itu merancang proses atau produk baru dengan kualitas tinggi dari awal, gitu, jadi dari scratch. Next. Pendekatan pada DMAIC yaitu pendekatan yang reaktif karena berfokus pada memperbaiki masalah yang ada. Jadi ketika ingin memperbaiki suatu problem atau masalah yang ada di organisasi, ketika ketika produk itu atau masalah itu sudah ada dan ingin diperbaiki, maka bisa menggunakan metode DMAIC ini. Kemudian sedangkan DFSS pendekatannya adalah proaktif. Jadi karena berfokus pada pencegahan masalah dengan desain yang baik sejak awal, DFSS itu mencari tahu gitu ya, produk yang baik dalam suatu organisasi itu seperti apa, kemudian dibuatlah produk itu sesuai dengan metode DFSS sehingga hasilnya sangat baik. Langkah-langkah yang diambil pada DMAIC yaitu define, measure, analyze, dan improve dan control. Sedangkan DFSS yaitu mengidentify, mendesain, mengoptimize, kemudian ada verify. Itu langkah-langkah dalam DFSS sebenarnya udah bisa bervariasi. Misalkan beberapa versi menggunakan define, measure, analyze, design, kemudian verify, atau DMADV. Next. Selanjutnya adalah pada tugas analisa proses dan bisnis, gitu ya, itu mereview jurnal yang dikirimkan pada LMS. Yang pertama itu ada jurnal pertama itu ada Lean Six, judulnya Lean Six Sigma 4.0 Methodology for Optimizing Occupational Exams in Operation Management. Dari mana jurnal itu volumenya 15, nomor 8, tahun 2024. Kemudian penulisnya adalah Daniel Luis de Matos, Nas Cimento, dan Yelena Smirnova. Latar belakang masalah penulisan yaitu peningkatan signifikan jumlah pemeriksaan kesehatan karyawan tahunan akibatnya perubahan penyedia layanan kesehatan pada perusahaan Epsilon. Sehingga karena peningkatan ini menyebabkan biaya yang membengkak signifikan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengelola pemeriksaan kesehatan karyawan dengan fokus pada mengidentifikasi agar dapat memperbaiki efisiensi serta mengurangi biaya yang terkait pemeriksaan kesehatan. Metodenya yang digunakan yaitu metode eksploratif dengan menerapkan DMAIC, yaitu mendefine, menentukan masalah utama, dan menetapkan tujuan. Measure yaitu mengukur kinerja perusahaan saat ini. Analyze menganalisis penyebab inefisiensi dan masalah dalam proses. Lalu ada improve, yaitu mengusulkan dan memvalidasi proses yang dioptimalkan.
Setelah itu ada kontrol, yaitu menerapkan mekanisme kontrol untuk memastikan keberhasilan jangka panjang dari perbaikan yang dilakukan. Next. Hasilnya yaitu penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan metodologi DMAIC dan pendekatan LSS 4.0 dapat mengoptimalkan proses pemeriksaan kesehatan karyawan, mengurangi biaya, dan meningkatkan efisiensi. Meskipun terdapat keterbatasan seperti generalisasi hasil dan cakupan penelitian yang terbatas, temuan ini memberikan kerangka praktis bagi organisasi untuk mengelola dan mengoptimalkan pemeriksaan kesehatan karyawan. Next, yaitu jurnal yang kedua, judulnya Lean Six Sigma 4.0 Methodology for Optimizing Occupational Exam in Operation Management, di mana pada LMS, jurnal 2 ini yang dikirimkan pada LMS itu sama dengan jurnal 1 gitu ya. Kemudian next jurnal 3 dengan judul The Development of a Lean Six Sigma and BIM Framework for Enhancing Off-Site Manufacturing. Volume 15 nomor 8 tahun 2024, penulisnya John Noonan, Anna Trubetskaya, dan Angelo Rosa. Dengan latar belakang masalah yaitu dalam industri konstruksi, proses pembuatan di luar lokasi atau yang sering disebut dengan offset manufacturing atau yang disingkat dengan OSM, memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi limbah. Namun, proses ini juga menghadapi tantangan dalam hal desain, logistik, dan koordinasi yang rumit di lapangan. Kemudian penelitian ini mengeksplorasi bagaimana metode Lean Six Sigma atau LSS dan Building Information Modeling (BIM) dapat diterapkan untuk mengoptimalkan proses OSM, terutama dalam proyek modular Fab Racks untuk organisasi farmasi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan proses pengiriman konstruksi dalam OSM dengan menerapkan metode LSS dan BIM untuk mengurangi limbah dan meningkatkan praktek green. Karena tadi ya di terbelakangnya adalah si perusahaan ini ingin membuat sebuah manufacturing offsite, jadi kayak pabrik untuk yang di lokasi gitu ya. Nah, pada saat pembuatan bangunan pabrik tersebut ingin meningkatkan praktek green gitu ya. Jadi support green. Mungkin dari bahan-bahannya yang menggunakan bahan-bahan yang support green, tidak terlalu melakukan pencemaran karena terkait tadi pembangunannya menggunakan pabrik kimia gitu. Jadi berusaha untuk mengurangi limbah dalam pembuatan pabrik tersebut. Selanjutnya itu metode yang dilakukan yaitu melibatkan pengembangan model 3D BIM, diagram perpipaan dan instrumen atau PNID, dan gambar isometrik dengan tahapan yaitu measure and analysis, yaitu menetapkan keadaan saat ini dari proses produksi OSM dan mengidentifikasi area untuk penghapusan limbah dan peningkatan efisiensi. Kemudian improve, yaitu mengadakan acara peningkatan cepat Kaizen untuk menerapkan peta masa depan atau VSM, Value Stream Mapping, dan metode Lean seperti 5S, Pokeok, Standard Work, dan Just in Time atau GIT. Lalu ada Control and Savings, yaitu memantau hasil implementasi Lean Tools dan menghitung penghematan biaya serta peningkatan produktivitas. Yaitu ada Comparison, yaitu membandingkan penghematan biaya OSM dengan konstruksi di lokasi. Kemudian ada proses Delivery, yaitu mengelola pengiriman skits ke lokasi konstruksi dan menangani tantangan logistik. Kemudian hasilnya adalah efisiensi dan pengurangan limbah. Jadi penerapan LSS dan BIM ini dalam proses OSM berhasil mengurangi waktu produksi sebesar
16 jam per minggu dan menghasilkan penghematan biaya sebesar 179.220 euro. Kemudian kualitas dan produktivitas, di mana peningkatan waktu produksi sebesar 8 jam sambil mengurangi waktu kerja yang dibutuhkan juga sebesar 8 jam. Jadi memberikan manfaat signifikan bagi organisasi, konstruksi, dan klien. Dan ada penghematan biaya yang keberlanjutan. Meskipun ada biaya tambahan sebesar 30.000 euro untuk desain OSM, penghematan total sebesar 320.000 euro dicapai dengan menyelesaikan pekerjaan di luar lokasi. Proyek ini juga memenuhi semua matriks kinerja utama tanpa masalah kualitas atau keselamatan. Kemudian ada peningkatan kondisi kerja, proses OSM dengan integrasi Lean dan BIM menciptakan lingkungan kerja yang aman dan meningkatkan kesehatan serta kesejahteraan karyawan. Dan hasilnya juga menemukan tantangan, yaitu kompleksitas desain, logistik transportasi, dan kurangnya tenaga ahli di bidang OSM di Irlandia merupakan tantangan yang perlu diatasi. Jadi, jurnal ini dibuat pada perusahaan di Irlandia. Next, yaitu jurnal 4 dengan judul Learning of Quality Improvement Theory, yaitu Experience with Reflecting Learning from a Student Perspective. Volume 14, nomor 6, tahun 2023. Penulisnya itu Roland Halberg dan Eivind Voskinger. Latar belakang penelitian ini berfokus pada pentingnya penerapan Lean Management dalam pendidikan tinggi, khususnya dalam meningkatkan efektivitas proses pembelajaran dan administrasi. Lean Management yang berasal dari industri manufaktur telah terbukti meningkatkan efisiensi operasional dari kualitas output. Namun, adopsi konsep ini dalam konteks pendidikan masih menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan kajian lebih mendalam. Tujuannya itu mengeksplorasi Lean Management yang diterapkan dalam lingkungan pendidikan tinggi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pembelajaran. Tujuan spesifiknya adalah mengidentifikasi praktik terbaik, hambatan, dan strategi implementasi Lean yang relevan untuk institusi pendidikan. Metodenya yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif dengan studi kasus pada beberapa institusi pendidikan tinggi yang telah menerapkan Lean Management. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan staf administrasi dan pengajar, serta observasi langsung terhadap proses pembelajaran dan administrasi. Analisis data dilakukan secara tematik untuk mengidentifikasi pola dan tema utama yang muncul dari data. Hasilnya itu penerapan Lean Management di institusi pendidikan tinggi dapat meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas pembelajaran. Beberapa praktik terbaik yang diidentifikasi meliputi penyederhanaan proses administrasi, peningkatan kolaborasi antar departemen, dan penerapan siklus PDCA atau Plan, Do, Check, and Action untuk peningkatan berkelanjutan. Namun, penelitian ini juga menemukan beberapa hambatan seperti resistensi terhadap perubahan dari staf dan kurangnya pemahaman tentang konsep Lean. Strategi untuk mengatasi hambatan ini meliputi pelatihan dan edukasi berkelanjutan, serta keterlibatan aktif dari manajemen puncak. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami potensi dan tantangan Lean Management dalam konteks pendidikan tinggi, serta menawarkan panduan praktis untuk implementasi yang lebih efektif. Ya, terima kasih atas waktunya. Dari hasil presentasi ujian tengah semester analisis proses bisnis kelas SI 201. Untuk selanjutnya dokumen lembar jawaban ini akan disubmit juga ke dalam LMS ya. Berikut ini file PDF-nya. Oleh karena itu saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.